Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami masih bisa merayakan Natal secara meriah dan besar-besaran di tempat ini. Karena anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang Tuhan Yesus sendiri hadir di tempat ini. Dan Roh Kudus memberikan sukacita, damai sejahtera kepada semua yang hadir malam hari ini. Tuhan berkati semua yang hadir. Bapa, kami berdoa seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, mulai pertengahan awal, pertengahan sampai akhirnya, ada urapan yang luar biasa, yang dahsyat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, main musik yang leader singer, bahkan choir diberkati Tuhan luar biasa. Ada urapan yang dahsyat memenuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk gembala kami, Ibu Darmiati Pariaji, beserta Pendeta Dr. Aristo Pariaji, beserta dengan Argo Pariaji, dan seluruh umat-umat Tuhan, penuh urapan, penuh kuasa, penuh mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hamba-hamba dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa, biarlah kiranya kasih sayang Tuhan melimpah atas kami. Kami berdoa juga untuk pemberitaan firman, perjamuan kudus, penyalaan lilin, Natal yang diikuti oleh nyanyian malam usia dipimpin oleh gembala kami dan Yati Pariaji, penuh dengan urapan, penuh dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang datang merasakan kasih sayang Tuhan, Bapak berkati umat-umat Tuhan yang hadir hari ini, pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati beri hadiah Natal yang besar kepada umat-umat Tuhan yang belum punya usaha. Tuhan berkati dengan usaha,
is our God. Our God is great. How great is our God? How great. All eyes, all nations will see the greatest and greater is our God. Allah yang besar. Kami tinggikan namamu. Haleluya. How great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Nyanyian dari hati kami sendiri, pujian dari hati kami Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas malam hari ini Tuhan Yesus. Kami bersama beribadah kepada Engkau, ibadah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus, atas karya keselamatan yang Engkau kerjakan untuk kami. Kami menjadi anak-anak-Mu itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu setia kepada Engkau, berserah dan bersandar kepada Engkau, dan memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami saat ini. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau berkarya ya Tuhan Yesus. Engkau bekerja ya Tuhan Yesus. Engkau jamah kami semua. Engkau urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua. Roh Kudus, penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami semua. Dan saat ini kami akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini akan membangun iman mereka, akan menguatkan mereka, bahkan menyembuhkan Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus Roh Kudus lebih dahulu bekerja, lebih dahulu berbicara, dan memenuhi hati kami, memenuhi hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin, 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 amin. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Salam choir. Salam choir. Terima kasih Anda pemuji-pemuji yang menyembah Tuhan. Terima kasih pelayananmu diberkati, selalu naik, tidak pernah turun dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersama berkumpul mendapat mimpi hadiah jubah ke surga. Beliau mengimani bahwa beliau akan dipanggil Tuhan, bahkan dikotbahkan saudara sekalian selama 4 bulan sebelum beliau berpulang Tuhan saudara sekalian. Ya, Bapak juga dalam mimpi itu melihat ada tower-tower, ada gedung, dan Bapak dalam sebelum berpulang saudara sekalian 4 bulan khotbah, semua kita yang melayani jemaat semua harus hidup dalam pertobatan saudara sekalian. Amin saudara sekalian. Anda bisa ya hidup dalam pertobatan? Ya,
karena selamanya kita harus di dalam Tuhan, saudara sekalian. Dunia memang bisa mengganggu kita, dunia bisa menghantam kita, tetapi kalau kita kuat di dalam Tuhan Yesus, kita tutup bungkus dengan darah Yesus, maka semuanya kita akan lalui dan kita berkemenangan. Amin, saudara sekalian. Dan malam hari ini saya akan membawakan firman yang berjudul, ya saudara sekalian, arti Natal bagi kita semua, saudara sekalian. Arti Natal bagi kita anak-anak Tuhan, saudara sekalian. Aristo boleh bacakan di Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengikuti Yesus harus ada pertobatan. Kita percaya bahwa untuk mengalami segala yang terbaik dari berkat-berkat kerajaan surga adalah hidup di dalam pertobatan. Firman Allah mengatakan dalam Injil Matius 4 ayatnya yang ke-17. Injil Matius 4 ayat yang ke-17, saya bacakan bagi setiap sidang jemaat Allah di tempat ini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bahkan firman Allah dalam Matius 3 ayatnya yang kedua mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saya pribadi yang percaya orang yang ingin melihat segala janji Tuhan dipenuhi dalam kehidupannya adalah orang yang hidup dalam pertobatan. Saya percaya janji Allah menjadi tahun yang luar biasa. Katakan amin, saudara. Ketika saudara dan saya hidup dalam pertobatan. Firman Allah mengatakan dalam Yoel 2 ayat yang ke-12 dan ke-13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan haleluya. Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu luar biasa. Firman Allah mengatakan demikian, sebuah ayat untuk memberkati saudara dan saya. Matius 22, 11 dan ke-13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu. Kita percaya orang yang bertobat pasti disayang Tuhan. Kita percaya orang yang meninggalkan perbuatan jahatnya pasti dipulihkan Tuhan. Kita percaya orang yang berbalik dari jalannya yang jahat akan beroleh jalan kehidupan. Firman Allah mengatakan Matius 3 ayatnya yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kehidupan pertobatan kita, buah pertobatan kita dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Firman Allah berkata, kamu terang, kamu garam. Doa kami Gereja Tiberias Indonesia agar jemaat Tiberias dimanapun berada, saudara jadi terang, saudara jadi garam, agar melalui pelayanan minyak dan anggur, melalui jemaat Gereja Tiberias Indonesia, Indonesia dimenangkan bagi nama Tuhan, Indonesia diselamatkan bagi nama Tuhan, Indonesia beroleh kasih anugerah kebaikan Tuhan. Pemimpin kita Pendeta Aristo Pariaji akan melanjutkan mengenai kuasa minyak dan anggur. Waktu dan tempat kami persilakan. Kuasa minyak dan anggur, dan Pendeta Gideon tadi selalu mengingatkan kepada kita bahwa hidup sementara di bumi ini harus bertobat. Dan jika kita hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka akan ada kuasa minyak dan anggur. Dan moto dari Gereja Tiberias itu terdapat di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-6
di mana firman Tuhan katakan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Dan saya percaya bahwa ayat tersebut sangat relevan dengan keadaan kita sekarang ini, di mana inflasi ada di mana-mana dan menjadi gejala global dan ancaman untuk resesi di tahun 2023 yang mengkhawatirkan. Kalau kita teliti lebih lanjut, saudaraku, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar berbicara mengenai krisis pangan yang suara. Kalau seseorang dengan gaji 1 hari hanya dapat membeli secupak gandum atau segenggam gandum, itu namanya kelaparan. Itu adalah namanya krisis pangan. Dan bahkan sampai sekarang pun, saudaraku, definisi miskin menurut Bank Dunia itu diukur dengan gaji 1 hari. Dulu gaji 1 hari, jika seseorang gaji 1 harinya itu $1,9, itu termasuk dalam definisi miskin yang absolut, yang sekarang sudah direvisi menjadi $2,15. Menarik bahwa kemiskinan diukur dengan gaji 1 hari, bahkan dalam standar modern sekarang ini. Dan Wahyu 6 ayat yang 6 berbicara mengenai krisis pangan dan resesi. Tapi adalah sarana dari Tuhan Yesus untuk kita menerima kuasa. Amin. Hari ini kita merayakan Natal, menerima perjamuan kudus dan minyak urapan. Kita pasti terima kuasa. Yang percaya boleh katakan amin. Gereja Tiberias dijanjikan Tuhan kuasa yang besar melalui perjamuan kudus dan minyak urapan. Hal itu sudah dibuktikan, saudara. Banyak mujizat terjadi. Kita bersyukur Ibu Susan, saudara, waktu Natal, saudara, beberapa tahun yang lalu, bayi dalam kandungannya, saudara, divonis mati. Tidak ada harapan hidup, harus dikeluarkan. Tapi dia kejar Pak Baryaji almarhum. Lalu Pak Baryaji ambil dari jasnya, kantong jasnya, tinggal 1 pot yang tinggal setengah. Dan Pak Baryaji nubuatkan, bayimu tidak mati, bayimu lahir selamat. Puji Tuhan, Ibu Susan mengimani. Dia minum minyak urapan itu, saudara. Dia menerima kuasa, bayinya tidak mati, bayinya bangkit, bayinya selamat. Yang setuju kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka hari ini siapapun saudara yang merayakan Natal, saudara pasti terima kuasa. Katakan amin. Saudara, kita hidup di akhir zaman. Kita nggak bisa, Tuhan pasti sembuhkan. Katakan amin. Sama-sama bersama saya, angkat tangan saudara. Sama-sama bersama saya. Sama-sama dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, aku mengucap syukur malam hari ini. Aku merayakan Natal. Aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku merayakan Natal dengan perjamuan kudus dan minyak urapan. Aku percaya, aku hidup dalam kuasa. Aku hidup, aku tidak sakit-sakitan. Aku tidak resesi, tidak kelaparan. Pekerjaanku diberkati, tidak utang-utang. Pulang dari tempat ini, aku terima mukjizat. Aku terima kuasa dari almarhum Gembala Sidang Pak Pendeta Dr. Yesa Baryaji. Aku hidup di bumi seperti di surga, terpelihara, mempelai yang siap pesta di surga dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Dan kemuliaan
kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri, saudara sekalian. Kita baca ayat firman Tuhan perjamuan kudus di Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Aristo bacakan. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir. Juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat firman Tuhan dari Yohanes 6 ini, saudara sekalian, ya, Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup, dan dia adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman, saudara sekalian. Artinya di dalam perjamuan kudus kita menemui hidup kekal, saudara, dan kita dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan selanjutnya juga katakan, minta apa saja maka kita diberikan. Otomatis kita juga tidak akan meminta yang tidak-tidak, saudara sekalian, tetapi kita akan meminta hal-hal yang untuk memuliakan Tuhan, saudara sekalian. Ya, kita baca lagi di Wahyu 6 ayat 6. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian. Ya, kalau kita melihat Wahyu 6 ayat 6, saudara sekalian, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit. Tetapi saudara sekalian, di sini dikatakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, dan hidup menyenangkan Allah, dan selalu memakai minyak urapan, selalu bernyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita tidak akan dirusakkan, maka kita tidak akan masuk dalam kesukaran tersebut. Kita beriman, saudara sekalian, karena kita adalah anak Tuhan, saudara sekalian. Apapun prediksi yang akan datang, saudara sekalian, imani bahwa kita di dalam Tuhan Yesus selalu memberkati kita, asalkan kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam kekudusannya, dan hidup menyenangkan hati Allah. Amin, saudara sekalian. Ya, mari kita angkat roti kita yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti, saudara sekalian. Dalam roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna, yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh,
Tidak. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Dibentuk menjadi darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Aku pegang fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak asma, tidak TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak COVID-19, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Tulang-tulangku sempurna, tidak keropos tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna. Ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan bangkrut dan tidak kekurangan. Bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan. Aku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. 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 Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
angkat minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Itu kami terdapat di Ibrani, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini, minyak urapan ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apapun yang kami kerjakan berhasil, dan kami selalu berkecukupan. Dan kami dioleskan pada orang sakit sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Olesi kepada dahi dan kepala Anda, dan kepada bagian yang sakit. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau selalu berada di dalam kami dan kami selalu memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus, dan kami tidak mau menyakiti hati Engkau. Kami mau Engkau selalu berkenan kepada kami ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, mampukan kami dalam hidup ini selalu berjalan seturut firman Tuhan, selalu memuliakan Tuhan, dan juga selalu mengandalkan Roh. Firman Tuhan, kami telah diberkati oleh tubuh dan darah Yesus, bahkan kepala kami telah diurapi dengan minyak yang kudus. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi, kami rindu membawa korban ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya persembahan yang Indonesia perihal pelayanan baptisan, selam, dan juga jadwal rally Natal di daerah dan di provinsi lain. Saudara yang rindu untuk memberi diri dibaptis atau ada rekan, keluarga, sahabat. Terima kasih. Jadi yang pertama, bagi setiap jemaat Tuhan yang menerima 2022 bertempat di Hotel Gading jam pendaftaran jam 8 pagi sampai dengan jam 11 sore. Pendaftaran langsung di tempat dengan membawa foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar. Semua peserta harus memakai celana panjang dan membawa pakaian ganti. Sekali lagi, 8 Desember 2022, Tiberias Lado, hari Kamis tanggal 8 Desember minggu depan, jam 18.00 WITA, yang diselenggarakan di Manado Convention Center di layar jam 6 sore Tiberias Priuk dilayani oleh rekan kami Pendeta Jeffrey Adon Wani PTH, Pendeta Sesi Iskandar. Tiberias Selatan 8 Desember jam 4 dan jam PTH. Natal Tiberias Surabaya hari Sabtu minggu depan tanggal 10 Desember 2022 jam 18.30 di Geraha Unesa Convention Hall Surabaya Unesa, dilayani Pendeta Dr. Aristotelia JPH dan Pendeta Dr. Gideon Simanjuntak SH MTH. Selanjutnya TH. Berikutnya Tiberias Pontianak tanggal 15 Desember hari Kamis jam 6 sore sampai dengan selesai, Hotel Aston lantai 5 Kalimantan, Ballroom Jalan Gajah Mada 21 Pontianak, dilayani oleh rekan kami Pendeta Markus Mercio Patinama STH.
Dan berikutnya Tiberias Bandung, Jumat 16 Desember 2020. Akan dilayani oleh Pendeta Dr. Gideon Simanjuntak SHPH. Natal Tiberias Bandung, hari Kamis tanggal 15 Desember jam 18 WIB bertempat di Senayan Convention Hall. Akan dilayani oleh Pendeta Dr. Gideon Simanjuntak. Jadwal ibadah gereja Tiberias Indonesia untuk besok hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, saudara ibu bisa menghadirinya di gereja Tiberias Indonesia. Berita dari Indonesia percaya mujizat masa terjadi. Coki Panjaitan, silakan. Kami mengundang dengan hormat segenap para hamba Tuhan untuk bisa boleh menempatkan tempat yang telah disediakan. Dan kami juga mengundang dengan kasih Kristus kembali Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Arman Depari, Bapak Majen TNI Purnawirawan Bapak Victor Askungan Simatupang Embus, Bapak Brigjen Polisi Anggoro Soekartono SIK, Bapak Kombes Pol Christian P. Siagian, Bapak Yosef Nur Edi. Itu bisa boleh menempati lilin utama yang telah disiapkan di depan. Kita akan mengadakan penyalaan lilin. Lilin boleh dinyalakan. Lampu mungkin digelapkan sedikit. Natal adalah Allah sendiri turun ke dunia menjadi manusia untuk memberkati kita, untuk mengasihi kita. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang menerimanya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Mari
Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Malam ini, dengan lilin di tangan kita, kita mau mengingat bahwa terang itu lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Terang itu bagi segala jalan kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, di Mazmur 119 dan 105. Terang itu memberi kepada kita tujuan hidup yang tertinggi, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika pakai, sebab tujuan hidup kita bukan hanya sekedar bertahan hidup di dunia, tetapi juga ikut menjadi terang di dunia di dalam Yesus. Terang itu juga memberikan kita panduan untuk mencapai tujuan hidup kita, tapi tidak melihat balok di matamu sendiri. Jangan mengkritik orang lain sebelum kita bereskan diri kita sendiri. Tetapi semakin kita berusaha untuk mengubah diri kita sendiri, maka terang itu Tuhan. Terang itu juga berkata dan berdoa di Yohanes 17 ayat 17 dan 19. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Harus hidup kudus. Kekudusan adalah terpisahkan dari dosa, berbudi luhur, jujur dan bersih. Kekudusan janji Tuhan. Kekudusan adalah perbuatan baik yang utama dalam kehidupan Kristen. Kekudusan merupakan dasar dari kehidupan Kristen, yang mana tanpanya kita akan kehilangan dan terus kehilangan berkat. Dan ayat 13-14 katakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Untuk itu perlunya kita kudus, supaya Roh Allah tinggal di dalam kita. Roh Allah mengubah dosa dilakukan berulang-ulang, sehingga hati nurani menjadi mati. Kekudusan adalah proses seumur hidup, komitmen. Kekudusan adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh Kristen, seperti kudus pada perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Meraih janji-janji Allah. Malam ini, mari kita mohon kepada Tuhan. Makasih kalian. Kita banyak kompromi dengan dunia. Cewek, Kita aku mencintai cowok. dan menerima manusia yang berbeda. Apa yang Kau mintakan akan diberikan kepadamu. Kita ambil waktu sejenak, naikkan tolongmu kepada Tuhan. Hendaknya di sejenak berdoa sejenak. Diminta kepada Tuhan Yesus apa yang ingin dikatakan kepada Allah dalam Yesus Kristus. Allah Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita. Jawabnya, katakan kepada Tuhan Yesus apa yang ingin kau katakan. Janji kepada Tuhan Yesus apa yang ingin kau janjikan. Mari bertobat, mari hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan. Tuhanku penerbit,
mengangkat tangan atas orang sakit sembuh, dan selalu menjadi terang dalam hidup ini. Berikan mereka berkat jasmani, berikan mereka selalu sehat dan sembuh, sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sehat dan sembuh. Berikan mereka berkat materi, apa yang mereka perlukan selalu tercukupi. Beri mereka hikmat, akal budi dan kemahiran dari surga. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, mampukan mereka untuk hidup di dalam kekudusan-Mu, agar mereka dapat meraih apapun yang mereka butuhkan dalam hidup ini. Karena Engkau berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Ampuni mereka Tuhan Yesus, ampuni kelemahan mereka, berikan mereka kuat melawan kesalahan dan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, 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 amin. Anda naikkan kedua tangan Anda, biarpun lilin menyala, bisa naikkan kedua tangan Anda. Kita menerima berkat daripada Allah. Saudara-saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Ulanglah saudara dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah karir usaha bisnis berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil selalu. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan dengan persekutuan dengan Roh Kudus menghibur dan menuntun kita semua mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan dan akan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya akan tetangga di surga.